Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi, anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi, bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Adalah pembelajaran 5 dari pembelajaran tema 3 subtema 2. Nah, kita sekarang sudah masuk pembelajaran 5. Pembelajaran ini yaitu mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Ya, anak-anak, dari penjelasan ini, maka bisa dapat kita ambil sebuah kesimpulan ya, bahwa wujud benda itu ya sebagaimana yang telah kita pelajari, ada padat, cair dan juga gas ya. Nah, sekarang kita pelajari benda gas. Benda gas ini anak-anak ada di mana-mana. Jadi di mana saja kalian berada, maka di sana ada benda gas. Sebagaimana contoh adalah udara. Nah, udara ini menempati seluruh ruangan ya. Kalian di rumah sekarang bisa bernafas. Di luar rumah juga bisa bernafas. Kalau kalian misalnya bermain-main, ya, juga bernafas ya. Di sekolah misalnya bernafas. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa benda gas ini ada di mana-mana. Ya, benda gas ini menempati seluruh ruangan. Nah, bentuk benda gas ini tidak dapat dilihat ya. Ya, kita tidak bisa melihat bentuknya. Nah, anak-anak sekarang ini ada percobaan. Percobaan 1, mengetahui sifat benda gas. Nah, bagaimanakah sifat-sifat benda gas? Mari kita lihat dengan melakukan sebuah percobaan.
Lakukan secara berkelompok ya, tapi boleh mandiri pun juga boleh ya. Boleh kelompok, boleh mandiri. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan kali ini adalah kantong plastik bening. Yang kedua adalah balon ya. Balon ini berwarna-warni ya. Baik, langkah-langkah percobaan anak-anak. Yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Ya, apakah sama anak-anak bentuknya? Beda ya. Kalau kantong plastik ini pada umumnya bentuknya itu seperti kotak gitu ya. Tapi kalau balon, nah pada umumnya bentuknya bulat. Ya tentu tidak sama. Dari situ dapat kita lihat ya. Nah, dapat bisa kita ambil sebagai kesimpulan ya. Untuk itu kita lengkapi tabel berikut. Yang pertama tadi balon ya, balon. Bagaimana bentuknya berubah? Apakah bentuknya berubah sesuai dengan wadah? Ya, benda gas tadi ketika dimasukkan dalam balon, kita meniup balon tadi berarti memasukkan benda gas ke dalam balon. Ternyata bentuknya seperti balon, yaitu bulat ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Apakah bentuknya tetap? Nah, ketika kita meniup plastik tadi, ya, ternyata bentuknya beda ya. Plastik bentuknya cenderung kotak, kalau balon itu bulat. Berarti benda gas ini bentuknya tidak tetap ya, tapi bentuknya adalah berubah sesuai dengan wadahnya. Ya, seperti tadi ini dicentang ya. Ternyata benda gas itu bentuknya berubah sesuai wadah. Ketika kita meniup balon dan meniup plastik ya, kantong plastik berbeda bentuknya. Ini dicentang ya. Yang ini berarti salah ya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Ternyata tidak ya, bentuknya tidak tetap. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Ini berarti disilang ya. Apakah dapat digenggam? Ternyata tidak. Ya, tidak dapat digenggam. Tidak dapat digenggam? Iya. Nah, ini dapat digenggam. Nah, anak-anak, nanti ini kita tambahi ya. Seperti biasa, tambah satu kolom lagi yaitu ukuran atau volume. Tapi nanti dulu ya. Kita selesaikan yang ini dulu. Sekarang kantong plastik tadi. Nah, kantong plastik bagaimana bentuknya berubah sesuai wadah? Ternyata iya ya, sesuai dengan bentuk kantong plastik. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, ternyata enggak ya. Buktinya tadi ada kantong plastik, ada balon ya, gasnya yang dimasukkan ke benda gas ya. Waktu kita tiup itu, meniup itu berarti kita memasukkan benda gas ke balon dan juga memasukkan benda gas ke plastik. Ternyata beda. Maka yang ini tadi sama ya, dicentang, ini disilang. Dapat digenggam? Ya, ternyata tidak dapat digenggam. Tidak dapat digenggam? Iya. Maka ini juga dicentang. Ya, nanti bisa dicoba benda-benda yang lain. Yang biasanya diisi gas itu ya, diisi udara ya, ban mobil atau ban sepeda saja, ban sepeda. Bagaimanakah bentuknya bagaimana gas ketika dimasukkan pada ban sepeda? Ternyata bentuknya sesuai dengan ban sepeda tersebut ya. Ini juga sama bentuknya, berarti bentuknya itu tidak tetap ya, berarti disilang, ini tidak dapat digenggam, dan ini juga sama. Terus ada lagi yang untuk renang itu apa namanya itu? Ban untuk renang ya, ada ya. Ban untuk renang apa? Pelampung ya. Pelampung yang digunakan untuk renang ya, pelampung. Kalau kalian renang itu pelampung ada yang modelnya bebek ya, macam-macam ya, ada yang modelnya hewan-hewan begitu ya. Nah, maka ternyata benda gas ini sesuai dengan wadahnya ya. Ketika pelampung tadi berbentuk bebek, maka benda gasnya itu masuk dalam pelampung itu dan mirip seperti bebek, seperti wadahnya ya. Karena wadahnya bentuk bebek, maka pelampung tadi bentuk bebek, benda gasnya dimasukkan ke dalam pelampung tadi, maka bentuknya seperti pelampung yang bentuk bebek. Ya, anak-anak, maka di sini dapat disimpulkan ya bahwa benda gas ini berubah sesuai wadah ya.
dan tidak dapat digenggam. Nah, nanti ini kita tambahi ukurannya. Kita perhatikan dulu ini dari hasil pencobaanmu, simpulkan sifat benda gas. Nah, dapat diketahui bahwa sifat benda gas tadi apa yang sudah kita lakukan percobaan ini, yaitu apa bentuknya sesuai dengan wadah, tidak dapat digenggam. Nanti ada lagi satu ini ya, tapi nanti dulu. Sekarang percobaan kedua. Tadi percobaan pertama, sekarang percobaan kedua. Lakukan secara berkelompok, ya boleh mandiri juga boleh, atau di rumah bersama teman-temannya atau bersama saudaranya, adiknya atau orang tua boleh ya. Alat dan bahan: benang secukupnya, balon 2 buah ya. Ada benang, ada balon 2 buah, sebatang lidi atau kayu tipis. Lidi atau kayu tipis ya. Langkah percobaan yang dilakukan: tiuplah udara ke dalam 2 buah balon. Nah, ini ada 2 buah balon ditiup semua, dua-duanya ya. Tiupkan sampai kedua balon sama besar ya, ditiup dengan ukuran yang sama ya. Ukuran yang sama, tidak tidak ada yang lebih besar atau kurang. Ikat setiap balon dengan benang, sisakan benang dengan panjang secukupnya. Ya diikat, terus ini benangnya disisakan untuk menggantung nanti, menggantung balon di sini ya. Pada setiap ujung tak lidi atau kayu gantungkan satu buah balon yang telah berisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar ya, digantung ya. Dan kayunya upaya mendatar, berarti ini diupayakan sama ya, seimbang ya, maka jaraknya ini juga diatur supaya seimbang. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara ya, perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Nah, ini satu balon ditusuk tadi ya. Nah, kalian perhatikan apa yang terjadi ya, ternyata balon yang tadi kan imbang ya, sama-sama berisi udara. Nah, di sini udaranya sudah dibuang karena ada tusuk, udaranya keluar. Ternyata yang masih ada udaranya ini lebih berat ya, daripada yang tidak ada udaranya. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara, apa yang terjadi? Nah, ketika kamu letakkan tangan dekat udara yang keluar dari balon, yang jadi apa? Jadi udaranya itu menekan ya, atau balonnya meniup. Berarti ketika udara keluar itu ada tekanan. Ya, kita terasa di tangan terasa ada tekanan dari udara. Apa yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Nah, apa yang terjadi anak-anak setelah satu balon ditusuk? Ternyata ya timbangan tadi jadi nggak seimbang. Yang terisi, balon yang terisi lebih berat daripada yang tidak terisi. Simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat. Nah, ini kalau kita tadi ini tabel ditambah di sini ukuran atau volume. Nah, apa yang terjadi tadi memiliki berat ya. Artinya benda gas juga memiliki berat ya. Benda gas sifat benda itu kan salah satunya adalah memiliki volume atau memiliki berat ya. Ternyata benda gas itu yang balon yang terisi benda gas dengan balon yang kosong, balon benda gas lebih berat daripada yang tidak terisi ya. Berarti terus bagaimana volumenya ya? Untuk benda gas itu volumenya berubah-ubah, nah, tidak sama ya. Buktinya balon yang kita tiup ya, misalnya ada 3 balon ya, kamu tiup ada yang sedikit, ada yang banyak, ada lebih banyak. Ternyata apa? Yang banyak, terisi banyak itu lebih besar ya. Dan berubah-ubah itu bisa kita buktikan ya, bahwasanya udara itu menempati seluruh ruangan ya. Bukti misalnya ketika temanmu ada yang punya minyak wangi gitu ya, maka seluruh ruangan itu akan bau wangi tadi itu ya. Bau wanginya itu sampai menempati seluruh ruangan. Nah, itu menunjukkan bahwa padahal minyak wangi tadi itu ada dalam botol kecil ya. Ketika botol tadi tidak dibuka, masih tertutup, baunya keluar apa enggak? Ya. Apakah baunya itu sampai ke seluruh ruangan? Ternyata enggak. Ketika dibuka ya, ternyata bau dari minyak wangi tadi itu sampai ke seluruh ruangan.
Itu berarti menunjukkan anak-anak bahwa benda gas itu menempati seluruh ruangan. Nah, ketika menempati seluruh ruangan berarti volumenya itu tidak tetap, ya, beda. Volumenya itu berubah-ubah. Ya. Ketika ruangannya besar, maka gasnya itu ruangan yang terisi oleh gas itu banyak, gitu ya. Ketika ruangannya kecil, maka yang terisi oleh gas itu sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa benda gas ini menempati seluruh ruangan sehingga volume benda gas itu tidak tetap, ya. Jadi kalau ini tabel ini ditambah ini tentang volume, maka jawabannya adalah volumenya berubah-ubah, gitu ya. Kalau benda padat volume tetap, kalau benda cair volume tetap, benda gas volume berubah, ya. Benda gas itu yang berubah itu adalah bentuknya berubah, volume juga berubah. Benda cair bentuknya berubah, volume tetap. Kalau benda padat bentuk tetap, volume tetap. Itu ya, catat ya, harus diperhatikan yang pertama. Benda padat volume tetap, bentuk tetap. Benda cair bentuk berubah, volume tetap. Benda gas bentuk berubah, volume berubah, ya. Jadi kalau gas semuanya berubah, kalau benda padat itu semuanya tetap, kalau benda cair bentuk berubah, volume tetap. Ya, itu diperhatikan ya. Baik, anak-anak, kita lanjut sekarang. Ini sudah tentang kesimpulan tadi. Ya, ini nanti bisa kalau kalian mau mengerjakan silahkan ya, tentang buat teka-teki ya, boleh dikerjakan sendiri di rumah. Buat pertanyaan mendatar, buat pertanyaan yang menurun nanti diisi di teka-teki sini. Misalnya wujud tempat minuman, wadah tempat minuman, maka di sini cangkir ya, mendatar. Terus wujud dari minyak, jawabannya cair, kan begitu. Nah, buat pertanyaan sendiri nanti bisa diisi. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas memiliki massa. Nah, memiliki massa tadi ya. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Nah, tadi balon dengan benda gas ya, ketika balonnya itu semakin besar, berarti kan pembentuk ya, bahan pembentuk benda tadi itu semakin banyak. Apa bahannya? Balon sama gas, ya, maka memiliki massa yang lebih berat, gitu ya. Sedangkan balon yang kosong tadi, yang udara sudah keluar, berarti bahan pembentuk benda ini hanya satu, yaitu balon saja, ya. Kalau yang balon terisi udara, bahan membentuk bendanya ada dua, ada balon, ada udara. Ya, balon yang kosong itu bahan membentuk benda hanya satu, yaitu hanya balon, udara tidak ada. Maka balon yang terisi udara lebih berat daripada balon yang tidak terisi udara. Ya, massanya lebih besar, gitu ya, massa benda lebih besar ya. Kalau massa itu bukan berat sama ringan tapi besar atau kecil ya. Jadi balon terisi udara massanya lebih besar daripada balon yang tidak terisi udara. Nah, dan juga ya, massa benda, jika massa benda semakin besar maka tentu juga akan semakin berat. Kenapa? Karena bahan pembentuk benda tersebut itu lebih banyak. Ketika ditimbang tentu akan juga lebih berat. Jadi ketika massa itu semakin besar, itu ketika ditimbang tentu semakin semakin berat. Tetapi untuk menghitung massa itu bukan berat atau ringan, tapi besar atau kecil, banyak atau sedikit. Nah, sekarang kita lihat ya, alat-alat yang biasa digunakan menimbang berat ya. Yaitu timbangan beras ini, timbangan badan, ini timbangan kue,
timbangan gantung, ini timbangan warung, neraca, ya. Nah, perhatikan kamu melihat alat-alat di atas, coba diskusikan dengan temanmu, diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Yang pertama, apakah satuan berat pada alat tersebut? Satuan ini anak satuannya kilogram ya, dasarnya kilogram ya. Kalau yang ini on biasanya ya, on ya. Ini timbangan apa namanya tadi, timbangan kue ya. Itu biasanya ons atau gram karena untuk ukuran yang kecil. Kalau ini kilogram untuk ukuran yang besar lebih berat ya. Nah, sekarang perhatikan mana timbangan yang cocok. Ini ada bayi. Bayi itu ditimbang pakai apa ya? Nah, bayi biasanya ditimbang kalau di posyandu itu ada timbangan gantung. Nah, ini ada telur. Timbangan apa? Ya, pakai timbangan warung ya, di toko atau pasar ya. Ini perhiasan. Perhiasan biasanya digunakan timbangan apa? Untuk neraca. Ini bahan buat kue misalnya, maka ini ditimbang dengan timbangan kue. Nah, ini karung yang besar ya. Ukurannya sampai lebih dari 10 kg, berat sekali, maka menggunakan timbangan yang berat ini, timbangan beras ya. Nah, ini alat-alat ukur untuk menimbang itu berbeda-beda ya, disesuaikan dengan bahannya. Nah, kita lanjutkan anak-anak, di sini dijelaskan tentang mencoba ya. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG? Apa itu LPG? Liquefied petroleum gas. Ya, LPG, liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan dengan bahan bakar lainnya banyak, memiliki banyak kelebihan. Misal, kayu bakar ataupun minyak tanah, kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan. Kalau LPG dibanding dengan bahan lainnya itu memiliki kegunaan lebih banyak ya. Misalnya ada kayu bakar atau minyak tanah ini, LPG ini lebih baik kegunaan daripada kayu bakar atau minyak tanah. Kelebihan dari LPG ini mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Kalau kayu bakar ini ada abunya ya dan sebagainya. Nah, ini Siti sedang bantu Ibu di rumah. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Ya, ini kita akan belajar menimbang ya. Di sini mengubah ukuran kilogram menjadi ukuran gram ya. Nah, untuk ukuran kilogram dan gram, kalian perhatikan untuk menghitung dari kilogram ke gram, yang perlu diingat adalah bahwa ukuran kilogram menuju ke gram itu adalah bilangan ribuan. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Karena dari kilogram ke gram itu bilangan ribuan. Seperti dari kilometer menuju ke meter, ya, itu juga ribuan. Ya, sebagaimana yang telah kita pelajari. Bagaimana dengan kalau dibalik? Maka kalau dibalik 1000 gram ini sama dengan 1 kilogram. Kalau 2 gram, 2000 gram, maka 2 kilogram. Kalau di sini ada 3000 gram, berarti ini sama dengan 3 kilogram. Begitu juga dengan di sini. Kalau ini 1 kilogram, berarti ini sama dengan 1000 gram karena bilangan ribuan ya. Sedangkan kalau ini 1 kilogram, berarti
di sini 2 ribuan, menjadi 2000 gram. Kalau ini 5 kilogram, maka di sini menjadi 5 ribuan, berarti 5000 gram. Nah, kalau dari gram ke kilogram, nah itu gramnya adalah ribuan, maka kilogramnya satuan. Kalau di sini ada 6000 gram, berarti sama dengan 6 kilogram. Ya, jadi yang perlu diingat-ingat bahwa dari kilogram menuju ke gram itu berarti dari satuan menuju ke ribuan. Kalau dari gram menuju ke kilogram itu berarti dari satuan diubah dari ribuan diubah menjadi bilangan satuan. Ya, anak-anak seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan ya angka-angka yang ada pada timbangan ya. Nah, pada timbangan itu anak-anak ada angka-angka seperti ini. Untuk angka pada timbangan ini ya, nah, ini timbangan yang seperti di buku itu ya, ada gambarnya, gambar di buku ya, ada angka-angkanya begini. Di sini ada kilogram, berarti satuan timbangannya adalah kilogram ya. Dimulai dari 0 ya. Ini 1 kilogram, 2 kilogram, ini 3 kilogram, ini 4 kilogram, 5 kilogram. Kalau sampai ke sini berarti 6 kilogram. Ya. Nah, jadi setiap meloncat bilangan merah ini ya, merah-merah ini ya, merah berarti bertambah 1 kilogram. Dari 0 bertambah 1 kilogram. Dari 1 bertambah 1 kilogram jadi 2. Dari 2 bertambah 1 kilogram jadi 3. Bertambah lagi 1 kilogram jadi 4. Bertambah lagi 1 kilogram jadi 5 kilogram. Bertambah lagi 1 kilogram. Maka kalau jarumnya itu berputar sampai begini ya, jadi jarum merah ini ya, kalau misalnya berputar sampai kembali lagi ke sini berarti itu 6 kilogram ya. Nah, bagaimana dengan yang kecil-kecil ini? Nah, yang warna biru ini ya, yang warna biru ini adalah ukuran gram. Nah, lalu berapa nilainya setiap melangkah ini? Nah, kita hitung dulu ya. Bahwa dari 0 ke 1 itu 1 kilogram. Ingat bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Ya, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Berarti dari 0 sampai ke 1 itu sama saja dengan 1000 gram. Ya. Nah, sekarang kita hitung per bagian ini. Ya, kita hitung ya, ini berapa jumlahnya. Ngitungnya dari 0 sini nanti sampai menuju ke 1 ya. Dari 0 ini 1, nah, jadi ngitungnya dari 0 ya. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti jadi apabila sudah meloncat ke sini ya, itu artinya bertambah 1 ya, bertambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1 sampai ke sini ya, berarti sudah 1 kilo. Nah, bagaimana untuk menghitung ini? Nah, berarti berapa jumlahnya kalau sampai dengan dari 0 sampai ke 1, kita hitung ya. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 ya. Karena ada 5, maka itu artinya ini semua dari 0 ke 1 ini dibagi 5. Dari 0 ke 1 ini sama dengan 1 kilogram atau sama dengan 1000 gram. Maka 1000 gram dibagi 5. Nah, itu sama dengan 200 gram. Ya. 1000 gram kalau dibagi 5 sama dengan 200 gram. Bagaimana menghitungnya kok bisa 200 gram? Nah, caranya begini, Nana. 1 ini dibagi 5 kan tidak bisa ya, karena 1 ini bilangannya lebih kecil dari 5. Maka 1 ini gabung sama 0. Ya. Kalau 1 gabung sama 1, 0 ini berarti berapa? 10. Nah, 10 bisa dibagi 5? Bisa.
Maka yang 0 ini kita simpan dulu ya. 2 0 di belakangnya simpan dulu. Maka kita ambil yang 10 saja. Berapa 10 dibagi 5? 10 dibagi 5 sama dengan 2. Tadi ada sisa 0 ya, yang belum dibagi, itu ditambahkan ke sini. Hasil dari pembagian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka 0 ini, yang sisa 2 ini tambahkan ke hasil pembagian tadi, yaitu ditambah pada angka 2. Maka 2 ini menjadi 200. Gitu ya. Nah, jadi sudah paham ya. Berarti satu titik ini berapa nilainya? 200. Kalau 2, kita hitung. 1 itu 200. Meloncat lagi berarti tambah 200 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 400 ya. Meloncat lagi ya. Meloncat lagi ke sini berarti tambah 1 lagi, tambah 200 lagi berarti sama dengan 600. Meloncat lagi tambah 1 lagi di sini berarti 800. Meloncat lagi ya, 1 loncat lagi ke sini berarti tambah 200 jadi 1000. Nah, maka dari 0 sampai ke 1 ini 1000 gram. 200 gram ditambah 200 400 gram. Ditambah 200 600 gram, tambah 200 lagi 800 gram, tambah 200 lagi jadi 1000 gram. Nah, 1000 gram sama dengan 1 kilogram ya. Sekarang kalian perhatikan anak panah ini menuju ke angka berapa? Ya, tepat di angka 1 ya. Maka apabila jarum pada timbangan ya, pada timbangan itu menuju tepat di angka 1, berarti itu artinya berat bebannya 1 kg. Kalau jarumnya misalnya tepat di angka 2 sini ya, tepat di angka 2 berarti 2 kg. Kalau tepat di angka 3 berarti berapa beratnya? 3 kg. Tepat di angka 4 berarti 4 kg. Tepat di angka 5 berarti 5 kg ya. Nah, nanti apabila ini sampai kembali ke sini lagi, jadi berputar begini, terus ternyata seret kembali lagi ke sini. Nah, maka itu berarti sampai 6 kg. Maka timbangan ini anak-anak maksimal ya. Biasanya kalau jarum jam sampai berputar kembali ke tempat sini itu tidak boleh ya. Makanya sampai berada di sini ini maksimal sudah ya. Maksimal, maka untuk ini untuk ukuran ya maksimal 5 kg. Karena kalau melebihi 5 kg nanti timbangan ini akan mudah rusak. Ya, jadi kalau menimbang itu dilihat timbangan itu sampai ke berapa paling berat. Ya. Misalnya ini karena kemampuannya kan maksimal 6 kg. Ada bobot yang sampai 8 kg ditimbang menggunakan timbangan ini, maka timbangan ini tentu akan rusak, maka tidak boleh ya. Maka untuk menimbang menggunakan timbangan yang seperti ini itu maksimal di angka yang paling besar di sini 5, maksimal 5 kg ya. Lebih sedikit misalnya 5 kg lebih 2 garis begini itu boleh, tidak apa-apa ya. Baik, sekarang bagaimana contohnya ya. Kalian perhatikan contoh yang pertama ini. Ini sama dengan tadi ya, yaitu 1 kg ya, sama. Bagaimana dengan di sini? Ternyata jarum timbangan belum sampai ke angka 1. Nah, tepat di garis yang ketiga. Ini berarti berapa langkah? Kita hitung dari 0 ya. 1 2 3. Ya, ternyata 3 ya. 3 berarti berapa? Ini kalau 1 200 ditambah 200 berarti 400 tambah 200 berarti 600. Berarti ini beratnya 600 gram ya. Tidak sampai 1 kg. Ya, kalau 1 kg kan 1000 gram ya. Ini kurang dari 1000 gram. Ya, berarti ini sampai sini berarti 600 ya. Nah, sekarang yang ini. Yang ini ternyata jarum jamnya ini, jarum timbangan ini anak melebihi dari angka 1 kg.
lebih sampai menuju ke batas di sini. Nah, berapakah kalau melebihi sampai di sini? Ini kalau sini 1 kilo ya. Nah, 1 kilo lebihnya berapa? Kita hitung lebihnya. Ini dari 1 ngitungnya dari sini berapa? 200 ya. Tambah lagi ke sini berarti 400. Tambah lagi ke sini berarti tambah 1 lagi sini berarti menjadi 600. Maka berat timbangan ini yang jarum jamnya menuju ke sini itu adalah 1 kg ya, lebihnya 600 gram gitu ya. Nah, baik. Kita lanjut sekarang yang ini. Ini berarti kan jarum apa namanya timbangannya ya. Dan timbangannya sampai ke sini. Jarum timbangan itu berputar dari 0 ya, dari 0 berputar ke 1 kg, 2 kg, 3 kg, sampai sini berarti 4 kg. Kalau begitu beban timbangannya adalah sampai 4 kg ya. 4 kg tapi ada lebihnya. Nah, lebihnya berapa ini? Titiknya ada berapa? 2. Kita hitung. 1, 2. 2 berarti berapa? Kalau 1 200, kalau 2 ditambah lagi 200 berarti 400. Berarti ini sama dengan 4 kg. 4 kg 400 gram ya, begitu ya. Yang ini tadi 1 kg tepat ya. Kalau ini belum sampai 1 kg, maka dihitung ini berapa apa namanya titik-titik atau garis sebelum menuju ke angka ini angka berapa ya. Ternyata berapa langkah? 1 2 3 langkah. 1 langkah itu 200, kalau 3 langkah berarti 600. Yang ini ternyata sudah melebihi 1 kg ya, dan belum sampai ke 2 kg. Maka ini di sini ditulis 1 kg, kelebihannya ditulis ini 1 2 3. Nah, 3 kali 1 kali langkahnya 200, berarti 3 kali 200 atau ini 200 tambah 200 tambah 200 berarti sama dengan 600 gram. Maka ditulis 1 kg lebihnya 600 gram ya, itu anak ya. Ya baik, ini tentang bagaimana menentukan berat benda ya menggunakan timbangan kue ya. Ini timbangan kue yang digunakan ya. Sudah paham ya penjelasannya tadi. Nah sekarang coba kita hitung sama-sama berat masing-masing bahan yang ditimbang dengan timbangan kue ini ya. Ini ada potongan ayam, ada jagung, ada ikan ya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa garis yang kecil-kecil ini ya, yang nampak kecil-kecil di sini, ya, garis yang nampak kecil-kecil ini ya, ini adalah garis ukuran gram ya. Sedangkan yang ada angkanya ini 1 2 3 4 5 itu adalah garis yang menunjukkan ukuran kilogram ya. Jadi sudah paham ya, sudah dijelaskan tadi bahwa yang kecil-kecil ini 1 kali loncatan adalah 200 gram ya. Nah, ayam sekarang ini timbangan ayam yang pertama ini kalian perhatikan jarumnya ternyata menunjuk ke angka 5 lebih 1 ya. Nah, lebih 1 berarti 1 loncatan ya. 1 loncatan itu berarti berapa tadi? 200 ya. Maka ini berarti 5 kg lebih 200 gram ya. Nah, kalau ini sekarang ini perhatikan yang 02 ini angka 4 ya. Terus nah ternyata kelebihnya adalah berapa ini? 3. Nah, 3 garis kecil-kecil ya. 3 garis kecil-kecil berarti 3 kali 200 ya. Maka ini
beratnya 4 kg lebih 200 gram. Coba sekarang yang ini. Lebihnya berapa ini? Lebihnya adalah, nah ini ada 2 garis yang kecil. Kalau 2 garis kecil berarti berapa lebihnya? Ya, lebihnya 400. Nah, ini telah melewati 3 kg. Berarti beratnya 3 kg lebih 400 gram. Sekarang yang ini. Yang ini tepat pada bilangan 3 kg. Ya, berarti beratnya adalah 3 kg. Yang ini sekarang perhatikan. Ini melewati 2 ya, berarti 2 kg lebih berapa itu? Ya, lebih 1 garis berarti 200 ya. Berarti 2 kg 200 gram. Kalau yang ini, ya ini tepat pada bilangan 5 kg. Jadi beratnya adalah 5 kg. Yang ini, perhatikan, ini 4 lebih 1 garis. Ya. 1 garis nilainya 200 gram. Berarti 4 kg lebihnya 200 gram. Kalau yang ini, ya perhatikan, ini ternyata 5 kilo lebih ya. Lebihnya berapa itu? Ada 3 titik, ya 3 garis ya. Lebihnya 5 kilo lebih 3 garis. Lebih 3 garis berarti berapa? 3 kali 200 sama dengan 600. Berarti ini beratnya 5 kg. Lebihnya 600 gram. Ini yang ikan ini ternyata tepat pada berapa gram ini? 2 kg. Ya, berarti ini beratnya 2 kg. Ya, begitu anak-anak ya. Cara untuk menghitung berat benda ya dengan menggunakan timbangan kue. Ini timbangan kue yang digunakan untuk menimbang ya. Untuk menimbang beratnya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, di sini ada bacaan ya. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah berita berikut ini. Ya, mari kita baca sama-sama ya tentang informasi ini ya. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 jam 19.25 WIB. 7.054 views. Banjarbaru antara news Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalsel, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Ya, anak dari bacaan tadi, ya kamu telah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Ya, nanti
dilihat lagi ya bacaannya ya, pesannya. Untuk bisa menjawabnya tentu kalian harus tahu bacaannya. Maka oleh karena itu ya bacaan ini harus dicermati ya. Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Keempat, tulislah pengalamanmu dalam bergotong royong. Ini ada 3 pertanyaan anak tentang berkaitan dengan kebakaran hutan ya, tentang apa namanya itu 3 pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan ini. Yang ini tentu pengalamanmu sendiri ketika kalian ikut bergotong royong. Nah, ini menjadi pengalaman kalian yang bisa diceritakan sendiri. Ya, anak-anak, pembelajaran untuk ini pembelajaran yang sudah kita pelajari ini saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kalian semakin mendapatkan banyak ilmu ya, semakin mendapatkan banyak informasi yang itu sangat bermanfaat bagi kalian dan tentu bagi semuanya. Mudah-mudahan informasi-informasi yang telah kalian terima semakin membuat kalian pintar dan tentu tidak kalah penting semakin membuat kalian menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Amin. Demikian dari Pak Eko pembelajaran kali ini. Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.